Buat para kreatif, kalau kalian pengen lebih produktif dan hasil kerjaan kalian lebih positif, saya ada nih laptop yang bikin kalian makin inovatif. Laptop ini super impresif, cocok buat kalian yang imajinatif. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan manipulatif. Selamat menonton yang pasangannya online dan ternyata fiktif. Hai Andika, guys di sini. Jadi kenalin, ini adalah Lenovo Yoga Pro 7 14 AHP 9. Laptop yang nggak cuma soal performa, tapi tampilannya ini juga mewah, desainnya tipis dengan layar yang luar biasa, dan banyak fitur dari AMD Ryzen AI yang memudahkan kita buat kerja. Tapi pertanyaannya, apakah cukup dengan hanya satu laptop ini aja untuk menjawab semua kebutuhan kita? Atau ya AI-nya ini cuma gimmick belaka? Langsung aja kita bahas dari spesifikasi dan performanya. Jadi laptop ini pakai AMD Ryzen 7 8845HS. HS. Andika Setiabudi, bukan ya. HS itu High Performance Slim. Yang berarti prosesornya ini kenceng tapi bisa masuk ke laptop yang tipis karena dia dayanya hemat, efisien. Dia punya 8 core dengan 16 thread, max boost-nya itu bisa sampai 5,1 GHz dengan L2 dan juga L3 case yang tinggi. Fabrikasinya cuma nanometer, yaitu tadi kenceng tapi efisien. Bukan cuma prosesornya aja yang kenceng, tapi prosesor ini juga punya NPU dengan AMD Ryzen AI yang punya 16 TOPS dan ada eGPU juga yang super kenceng dengan AMD Radeon 780M. Yang sebenarnya buat kebutuhan computing AI pakai eGPU-nya aja udah kenceng. Tapi yang kita bahas ini dia bukan cuma punya IGP tapi juga punya dedicated graphic card dengan RTX 3050 6GB GDDR6. Dan nanti kita bakalan tes gimana performanya kalau misalkan GPU dedicated-nya itu kita matiin, kita disable. Apakah Radeon-nya itu beneran kenceng? Terus karena CPU-nya ini udah support sama RAM DDR5 yang kenceng, Lenovo juga nggak tanggung-tanggung ya, langsung ngasih speed mentok RAM dengan kapasitas 16GB LPDDR5X dengan speed 6400. Storage-nya karena dia juga udah support sama NVMe Gen 4, jadi dikasih yang paling kenceng dengan kapasitas yang gede juga, 1TB. Yang speednya tembus di hampir 7000-an Mbps. Sayangnya untuk RAM-nya karena dia LP, low power, jadi nggak bisa di-upgrade di solid di motherboard. Dan untuk storage-nya ya nggak ada slot M.2 yang kosong lagi. Tapi untungnya udah 1TB yang menurut saya sih udah cukup lah untuk kelas Lenovo Yoga. Karena sebenarnya dia bukan laptop gaming. Dan langsung aja kita sikat performanya. Dan seperti biasa kita tes yang pertama dengan skenario rata kanan. Jadi kondisi laptopnya dicas. Dan di Lenovo Vintage-nya kita pakai mode performance. Kalau mau ganti mode sebenarnya bisa pakai shortcut juga sih. Kita bisa tekan Fn plus Q untuk ganti-ganti modenya. Dan hasilnya di mode skenario rata kanan untuk single core di R15 dia dapatnya 260, dan untuk multicore-nya dia bisa stabil di kisaran 2500 poin. Sekarang di skenario kedua kita coba gimana performanya kalau misalkan casnya ini kita cabut. Dan hasilnya memang ada penurunan performa sih. Tapi masih kenceng juga dengan single core-nya itu di 192, multicore-nya bisa tetap stabil di kisaran 2100 poin. Jadi penurunannya cuma 400 poin kalau tanpa charger. Tapi ya penurunannya ini wajar karena dia bukan prosesor seri U, sebenarnya prosesor yang seri HS. Dan kalau kita lihat chartnya, ketika kita pakai charger skenario rata kanan tadi, dia mampu ngangkat powernya itu di kisaran 60 watt lebih. Kalau untuk suhu temperaturnya sih spike di 90 derajat Celcius ya seperti biasa Cinebench R15. Dan kalau misalkan casnya kita cabut di Cinebench R15, powernya itu cuma di kisaran 40 watt. Jadi ya dibantu power tadi dengan 20 watt, makanya skornya bisa turun. Dan untuk suhu temperaturnya juga ketika bukan skenario rata kanan, dia nggak sampai 90 derajat Celcius, cuma ada di 75 derajat Celcius. Lanjut di Cinebench R23, multicore-nya dia dapatnya di 1600 poin, terus untuk multicore-nya stabil di 15.000 poin. Kalau misalkan nggak dicas, single core-nya itu di 1300 poin, multicore-nya tetap stabil di kisaran 14.500-an poin. Dan kalau kita lihat chartnya mirip-mirip sama R15 tadi. CPU package powernya di 60 watt kalau dicas, kalau nggak dicas di 40 watt. Dan yang menarik, walaupun dia bukan Legion, masuknya ke Yoga yang sistem coolingnya juga nggak bakalan se-ekstrim Legion, tapi ternyata dia tetap dingin dengan prosesor AMD terbaru ini. Ketika kita tes di TimeSpy stress test, dia lolos loh ya dengan hasil 98,3%. Jarang-jarang laptop tipis yang ada dedicated graphic card-nya itu lolos uji stabilitas di TimeSpy. Kalau untuk skor FireSrek dan juga TimeSpy-nya kalian bisa langsung lihat di sini. Dan sekarang lanjut kita coba dia untuk tes editing Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai. Seperti biasa kita coba export ke 4K dulu. Dan hasilnya kalau kita export ke 4K dengan dedicated graphic card-nya itu berhasil dalam waktu 2 menit 18 detik. Untuk export Full HD di 1 menit 26 detik. Nah saya penasaran kalau misalkan si GPU-nya ini kita matiin, hasilnya berapa?
Dan hasilnya kalau dimatiin dan pakai AMD Radeon 780M-nya aja, ini skornya lumayan kenceng loh ya untuk sebuah eGPU. Untuk 4K dia mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 49 detik, Full HD 2 menit 13 detik. Jadi selisihnya cuma sekitar 1 menit. Padahal ini adalah sebuah eGPU ya, bukan dedicated GPU. Lanjut kita coba di Blender dengan template BMW. CPU rendernya selesai dalam waktu 2 menit 35 detik dan untuk GPU rendernya di 1 menit 47 detik. Dan kalau misalkan kita matikan si dedicated graphic card-nya pakai eGPU only AMD Radeon, GPU rendernya di Blender dapatnya di 1 menit 53 detik. Jadi selisihnya pakai dedicated dan juga eGPU cuma sekitar 5 detik. Dan untuk suhu temperaturnya ketika render 4K tadi dia stabilnya ya di kisaran 85 derajat Celcius lah. Spike-nya itu sekali aja di 95 derajat Celcius dan dia butuh power sekitar 40 sampai 50 watt untuk ngerender 4K. Kalau Full HD kalian bisa lihat chartnya di sini ya, wattnya itu sekitar 50 watt tapi dibanting stabilnya di 30 watt dan untuk suhunya juga mirip-mirip di Full HD tadi. Yang agak lumayan sih di Blender ya wajar karena ini rendering 3D dan untuk di CPU render suhu temperaturnya itu 90 terus dia bisa stabil ke 100 derajat Celcius. Habis itu kalau udah selesai rendernya ya turun. Dan kalau kita lihat package powernya, dia kayaknya maksimum di 60 watt sih. Karena setelah 60 watt naik dikit dibanting lagi untuk stabil di 60 watt. Terus kalau kita lihat chart ketika GPU render, nah GPU temperaturnya yang dedicated ini dia bisa di 70 derajat Celcius dan butuh powernya 50 watt. Dan ketika kita coba untuk render GPU pakai AMD Radeon-nya aja, eGPU-nya aja, suhu eGPU-nya lebih dingin dengan 65 watt untuk stabilnya dan powernya cuma butuh sekitar berapa tuh? Spike-nya aja di 14 watt terus turun di 8 watt. Jadi lebih hemat daya. Lanjut kita coba untuk main game, walaupun dia sebenarnya bukan laptop gaming ya, tapi kan dia pakai prosesor seri H, terus ada dedicated, eGPU-nya pun juga kenceng. Jadi kita tesnya 2 kali ya, ada yang pakai dedicated dan dedicatednya kita matiin pakai eGPU only. Kita coba yang dedicated dulu dan kita coba di game Dota 2 dengan grafiknya best looking, resolusinya bawaan ya, jadi 2K resolusinya ini. Dan untuk average FPS dia dapat di 94, minimumnya masih di 86, aman, maksimumnya bisa 115 FPS. God of War dengan grafiknya juga high, resolusinya 4K, average FPS dia bisa dapat 48, maksimumnya bisa tembus 55, dropnya masih di 40 FPS, angka-angka yang masih aman untuk dimainkan, playable. Spider-Man juga sama, grafiknya di high, average FPS dia dapat 58, maksimum bisa 78, dropnya di 47 FPS. Cyberpunk kita coba grafiknya itu di low ya, dan DLSS-nya ada di performance, ray tracing-nya di medium. Average FPS dia dapat di 37, maksimumnya di 43, drop-dropnya di 33 FPS. Tapi yang menarik ketika nggak kita cas, dia juga masih playable untuk dimainkan. Dengan hasilnya Cyberpunk ya, dengan settingan yang sama, average FPS itu di 33, maksimumnya bisa 40, dropnya di 32 FPS. Jadi turun cuma sekitar 5 FPS antara nggak pakai charger dan pakai charger. Sekarang kita coba kalau dedicated graphic card-nya ini kita disable, jadi pakai eGPU only, AMD Radeon 780M. Dan kita coba di game Dota 2 dengan settingan yang sama, average FPS dia dapat di 53, maksimum FPS-nya 65, dropnya di 48. Ya memang turun, tapi yang saya salut eGPU-nya ini masih kenceng untuk main game. Gak sampai di situ, kita coba juga di game Spider-Man dengan settingan yang sama dan hasilnya average FPS juga masih playable ya, di 33 FPS, maksimumnya bisa 41. Cuman memang kadang dropnya itu di 23 FPS. Jadi kalau memang lagi main game-game berat, yang berat AAA banget, ya harus nyalain dedicated graphic card-nya. Dan setelah kita stress test sebanyak itu tadi, seperti biasa kita clear suhu permukaannya untuk tahu apakah kalau misalkan full load dia itu panas. Dan hasilnya, suhu tertingginya itu ada di bagian ya seperti biasa ya, di atas keyboard tempatnya exhaust, itu di 46,9 derajat Celcius, tapi untuk keyboardnya, tombol-tombol yang bakalan sering kita pakai kayak tombol WASD, itu masih relatif dingin dengan suhu di 39 derajat Celcius. Aman banget. Sekarang kita bahas fitur AI-nya yang lumayan banyak banget berkat AMD Ryzen AI-nya. Dan bisa dibilang si Ryzen 7 8845HS ini adalah chip pertama, chip arsitektur x86 yang punya dedicated AI chips di dalamnya. Jadi buat pekerjaan editing yang perlu fitur AI kayak denoise, remove background, dan upscaling itu bisa dilakuin lebih cepet. Selain itu jelas ada NPU-nya yang bisa buat AI Microsoft Studio Effect buat ganti background pas pakai webcam, mau belakang lebih blur, portrait blur, dan iframe bisa juga. Kualitas webcamnya juga udah cakep, dia punya resolusi 1080p 30fps, gak perlu webcam eksternal buat meeting online, udah cukup. Dan untuk kualitas kameranya kita langsung cobain low light aja. Ini sekarang saya lihat dia ada di pinggir jalan. Jadi lampunya cuma dari lampu laptopnya doang. Dan ini cukup oke loh ya untuk low light.
Walaupun fokusnya memang agak kurang, nggak sebagus di LED. Dan sekarang kita coba kalau misalkan kita pakai coba jadi yang standar. Dan ini saya lagi ada di pinggir jalan. Kalau misalkan kalian bisa dengar suara saya dengan bagus, berarti itu speakernya yang bagus. Tapi ini kita coba set ya. Jadi ini portrait, kalau misalkan portrait kayak gini, kalau misalkan nggak pakai background kayak gini. Tuh, ini cuma layar dari laptopnya aja. Jadi kayak di boost gitu ya. Kayak terang banget gitu saya. Dan begini kualitasnya kalau misalkan di dalam ruangan, ya ini sih oke banget ya dengan resolusi 1080p 30 fps. Kalau lightingnya cukup, ya kayak gini kualitasnya. Dan ini juga udah saya aktifin fitur yang automatic framing dan juga eye contact. Jadi dia bakalan ngikutin muka saya. Jadi kalau misalkan saya gerak, set, tuh dia ngikutin. Ke atas pun juga harusnya ngikutin. Aduh, kaki saya lagi sakit tadi badminton. Terus ke kiri, tuh ya. Tapi untuk kelas kayak gini menurut saya udah nggak perlu webcam eksternal sih. Udah bagus, skin tone bagus, detailnya juga dapat. Mikrofonnya juga udah gigil loh, mau di environment kayak apa, suaranya tetap jelas. Terus si fitur AI-nya yang diklaim punya topsnya sendiri ini, ya jelas kita harus tahu seberapa kenceng untuk generate image. Jadi kita coba di Emuse AI juga. Buat tahu gimana NPU-nya bekerja dengan Emuse AI ketika melakukan upscaling dari hasil generate image, proses upscaling gambar ini NPU-nya yang melakukan. Dan selama pengujian kita coba pakai yang 16 GB dan modenya ada di fast. Hasilnya kenceng banget ya, untuk generate gambar dia cuma butuh waktu 21 detik. Dan seperti biasa Lenovo punya fitur security yang nggak dimiliki sama brand lain. Di Lenovo Vintage-nya itu ada zero touch fitur, dimana kalau kita pergi dari hadapan laptopnya bakal mati, kalau datang bakalan auto detect dan login ke Windows Hello. Zero touch yang artinya nggak usah disentuh. Kalau soal desain ya, desainnya mungkin sekilas aja ya, karena memang desainnya itu masih DNA atau ciri khas atau signaturenya Lenovo Yoga. Buat saya yang tiap hari liatin Lenovo Yoga dan ya karena saya punya juga, jadi ya buat saya membosankan. Tapi poin plusnya sebenarnya malah jadi signaturnya Yoga ya. Jadi kalau kita lihat laptop ini di cafe langsung tahu tuh, gila laptopnya Yoga cuy, laptop mahalnya Lenovo. Desainnya ini ramping, finishingnya aluminium dan di bagian pinggirnya ini udah edge yang nggak terlalu tajam. Jadi kalau dibawa kemana-mana itu masih nyaman, nggak sakit di tangan. Klasik gitu loh. Dia tetap punya sentuhan modern yang pas banget buat kalian yang peduli sama tampilan dan gaya. Untuk bobotnya juga lumayan enteng loh. Dia ada di 1,4 kg, ketebalannya di 1,6 cm. Layarnya juga nggak main-main, dia punya resolusi 2,5K, touchscreen IPS pure sight-nya Lenovo dengan refresh rate di 90Hz. Sebenarnya ada yang 3K juga dengan 120Hz dan 100% P3, tapi menurut saya itu terlalu overkill sih. Menurut saya yang ini aja udah cukup. Karena pas kita tes pakai device kita, sRGB-nya itu hampir di 100% ya, 99%. Errornya cuma 1% aja dari klaimnya. Adobe RGB ada di 75%, P3 ada di 75%, dan brightness-nya itu ada di 350 nits. Brightness-nya menurut saya minimal harus 400 ya untuk yoga, biar kalau misalkan outdoor itu enak untuk dipandang. Ya, tapi layarnya ini udah cocok lah buat editing karena layarnya udah hampir 100% sRGB. Ngedit lama-lama di sini juga bikin betah karena udah ada sertifikasi iSafe Certified 2.0 buat kesehatan mata. Buat entertainment juga nyaman karena dia udah support sama Dolby Vision plus Dolby Atmos juga. Jadi mau nonton film dimanapun, kita nggak bawa headset pun juga speakernya masih nyaman dengan Dolby Atmosnya. Buat nonton film, baterainya juga nggak habis-habis kok. Karena baterainya ini lumayan gede ya, padahal dia bukan laptop gaming. Jadi dia punya kapasitas 73 watt hour. Dan untuk video playback, dia dapat di sekitar 17 jam 20 menit. Wah, lumayan awet ya. Dan kalau digunain untuk browsing, pakai Microsoft Edge dengan Wi-Fi, brightness di 50%, volume di 20%, di mode EGP ya, yang dedicatednya saya matiin, itu juga awet banget. Dia dapat di sekitar 15 jam 21 menit. Ini kalau misalkan kita bawa ke Bali naik sleeper bus, karena saya kemarin pernah 15 jam itu tanpa ngecas masih bisa. Untuk adapternya dia ada di 140 watt dan untuk waktu pengecasannya pakai rapid charge dari Lenovo Vintage 0 ke 100%, dia cuma butuh waktu 85 menit. Gila, nggak ada 2 jam ya. Untuk ngecas 73 watt hour, 85 menit. Gokil, ini kenceng banget. Kalau 0 ke 80% lebih cepat lagi, cuma 44 menit. Ya kenapa 80% ke 100-nya lebih lama? Ya hampir semua ya, smartphone pun juga kayak gitu. Karena ketika udah nyentuh 80, bakal diturunin voltasenya biar lebih awet baterainya.
Konektivitas juga lengkap untuk ukuran laptop tipis. Jadi dia punya satu buah USB Type A 3.2 Gen 1 yang ada fitur always on, jadi buat power bank bisa. Terus ada USB Type C 3.2 Gen 2 yang bisa jadi power delivery dengan 3.0, bisa DisplayPort juga. Dan ada satu buah USB-C USB 4 loh ya. Jadi bisa digunakan untuk external monitor dan juga buat eksternal GPU karena speednya itu 40 gigabit per second. Terus ada HDMI dan ada audio jack. Untuk Wi-Fi-nya dia udah pakai Wi-Fi 6E walaupun belum yang Wi-Fi 7, tapi Wi-Fi 6E udah cukup lah di laptop ini. Karena Wi-Fi 6 pun juga teknologinya di Indonesia masih belum kejangkau juga. Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5.3 yang udah low power. Jadi semuanya dibikin low power biar baterainya awet. Oke, jadi itu tadi adalah review dari Lenovo Yoga Pro 7 AHP 9. Untuk harganya, kalau saya lihat di e-commerce sih untuk yang varian ini 20.999.000. Untuk harga segini dapat prosesor terbaru AMD yang punya dedicated AI chip, terus ada RTX 3050, RAM-nya 16GB, storage 1TB, layar 2,5K, touchscreen, 100 sRGB. Masih worth it parah sih. Apalagi di harga segini, seperti biasa Lenovo menawarkan garansi yang garansinya ini nggak tanggung-tanggung. 3 tahun ADP atau Accidental Damage Protection. Dan juga 3 tahun Premium Care, dan kalian nggak perlu khawatir juga karena ada layanan after sales-nya Lenovo. Jadi kalau suatu saat laptopnya ini jatuh, kejatuhan air, kebakar, semuanya itu bakal di cover gratis sama Lenovo. Dan klaimnya bisa lebih dari 1 kali. Brand lain ADP itu paling 2 tahun, dan kalau ada part-part tertentu itu tuh klaimnya cuma bisa sekali aja. Kelebihannya jelas gak ada yang dipangkas ya. Ini yoga yang benar-benar yoga gitu. Kemarin ada yoga yang mirip-mirip Adiapad yang lebih terjangkau, tapi memang ya speknya itu ada yang disunat, ada yang dikompromi. Kalau ini benar-benar gak ada yang dikompromi. Tapi harganya masih under 20 juta. Layar juga udah 2,5K 14 inch pure sight 90Hz, sRGB 99%, touchscreen, baterai bisa awet 15 jam, fitur AI-nya melimpah di Lenovo Vintage. Ngecasnya cepet, dibawa kemana-mana juga nggak malu-maluin, dengan desain premium, enteng juga, jadi enak buat mobile. Paling kekurangannya karena dia ngejar baterai yang awet ya. Jadi ada beberapa part yang harus di low power kan. Ya contohnya RAM-nya nggak bisa pakai DDR, dia pakai LPDDR, low power DDR. Jadi harus di onboardin, harus di solder. Tapi untungnya RAM-nya ini udah 16 GB. Storage-nya juga nggak bisa di-upgrade, tapi 1 TB kalau di laptop ini buat kerja harusnya juga udah lebih dari cukup. Si Lenovo Yoga Pro 7 ini bisa kalian beli di offline dan juga online store resminya Lenovo. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.